Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat malam kawan-kawan semua, selamat malam aku ucapkan dari kota Medan. Saya Anak Batak kembali hadir untuk membuat satu video. Barangkali video ini berguna bagi kawan-kawan semua. Nah, kawan-kawan, ada yang membuat komentar yaitu teman saya ya, Laskar Kristus. Gaskan abangku katanya. Nah kawan-kawan, iya benar, saya harus tancap gas kawan-kawannya. Karena saya berapa lama ini berada di penjara, jadi saya harus mengejar ketertinggalan saya dalam memberitakan firman Tuhan di internet ini. Yaitu panggilanku kawan-kawan ya. Panggilanku seperti itu. Bukan berarti tanpa aku memberitakan Injil akan berkurang pemberita Injil. Bukan begitu. Panggilanku mengatakan aku memberitakan Injil di dalam sosial media ini, dan karena aku baru keluar dari penjara, tentu saja aku akan tancap gas. Nah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku mau menyampaikan kepada kawan-kawan semua yang sering menonton perdebatan lintas agama, channel-channel debat, ada kan? Nah, pernahkah tidak kawan-kawan mendengar pertanyaan dari non-Kristen yang mengatakan kalau orang Kristen itu ciptaan Rasul Paulus? Tentu saja sering sekali orang-orang membuat statement seperti itu. Oh, agama Kristen itu adalah ciptaan Paulus. Agama Kristen itu ada karena Paulus. Banyak sekali yang mengatakan itu. Kawan-kawan, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka tidak tahu dasar iman kekristenan itu. Nah, tentu saja bagaimana kita bersikap menyikapi mereka ini. Kita tidak bisa membalas menghujat agama mereka. Kita tidak usah membalas untuk menjelek-jelekkan agama mereka. Kita tidak usah membalas perkataannya yang menyakitkan itu. Tetapi kita cukup jawab dengan ayat-ayat Alkitab. Sebab iman kekristenan itu ada dari Alkitab ini. Dan Alkitab ini diperkuat oleh catatan-catatan sejarah dunia. Ayat Alkitab ini diperkuat oleh catatan-catatan yang ditulis oleh bapak-bapak gereja. Tetapi Alkitab yang adalah firman Tuhan ini sudah cukup sebenarnya untuk menjawab pertanyaan mereka, atau menjelaskan statement mereka yang mengatakan kalau Kristen itu ciptaan Rasul Paulus. Nah kawan-kawan, kalau kita memikirkan pernyataan mereka ini kalau orang Kristen itu ciptaan Paulus, maka hal yang perlu yang langsung hadir di pikiran saya itu kawan-kawan, ini berbicara tentang aku ya, menilai mereka ini. Aku akan teringat dengan Kisah Para Rasul 9. Ketika mereka mengatakan kalau agama Kristen itu ciptaan Paulus, maka yang langsung hadir di otakku adalah Kisah Para Rasul 9. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ini dituliskan pertobatan Paulus. Pertobatan dari apa? Sebelumnya dia bukan orang Kristen dan dia telah menganiaya orang-orang Kristen sebelum dia bertobat. Jadi bukan Paulus yang menciptakan Kristen, tetapi Pauluslah yang menganiaya orang-orang Kristen sebelum Paulus bertobat. Jadi klaim yang mengatakan kalau Kristen itu ciptaan Paulus sudah salah total. Itu satu kawan-kawan ya. Dalam Kisah Para Rasul 9 itu. Artinya sebelum Paulus pun menjadi orang Kristen, Paulus telah menganiaya orang-orang Kristen. Nah, tetapi kalau kawan-kawan ingin dasar dari ayat Alkitab, kita bisa melihat tulisan Petrus. Kita bisa melihat tulisan Petrus, iman Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu pengakuannya terhadap segala sesuatu yang sedang dikerjakan Allah. Ketika Allah datang ke dunia, Petruslah yang mula-mula mengakuinya, yaitu yang ada di dalam Matius 6 ayat 18. Bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Artinya di atas pengakuan Petrus itu, bahwa Petrus mengakui kalau Yesus itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Nah, pengakuan itu adalah iman. Dan di atas dasar iman itu, Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, kalau masih mengatakan kalau orang Kristen itu adalah ciptaan Paulus, salah total. Sudah dua rujukannya di dalam Alkitab. Nah, kawan-kawan, kalau segala kekristenan itu dikaitkan dengan Paulus, tidak benar juga kawan-kawan ya. Dengan atau tanpa Paulus,
orang Kristen itu sudah ada di dunia ini. Bukan berarti saya tidak mempercayai Rasul Paulus. Bukan berarti seperti itu kawan-kawan. Tetapi karena statement teman-teman dari seberang sana yang mengatakan Kristen itu ciptaan Paulus, mari kita lupakan dulu Rasul Paulus. Mari kita lupakan dulu Rasul Paulus. Apakah Kristen itu eksis? Kalau kita tidak membawa-bawa Rasul Paulus, kita akan bacakan di dalam Alkitab yang sudah saya siapkan untuk kita, yaitu dalam 1 Petrus 4 ayat 15 sampai 16. Sekali lagi kawan-kawannya, 1 Petrus 4 ayat 15 sampai 16 bukan surat Rasul Paulus, bukan firman Tuhan yang diilhamkan Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Dan di dalam 1 Petrus 4 ayat 15 sampai 16 ini tidak ada campur tangan Rasul Paulus. Jadi saya sekarang berbicara di luar Rasul Paulus. Saya bacakan untuk kita. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tetapi jikalau ia menderita sebagai orang Kristen, kawan-kawan, tanpa campur tangan Paulus. Orang Kristen sudah ada di zaman Petrus. Kawan-kawan, Petrus ini siapa sih? Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus Kristus yang disebut Simon Petrus. Dan Simon Petrus inilah yang menjabat sebagai uskup Roma pertama. Di dalam keuskupan Roma, kalau dulu kan tidak ada Vatikan dulu. Yang ada dulu keuskupan Roma. Nah, yang menjabat sebagai uskup Roma pertama adalah Simon Petrus ini. Artinya adalah dengan atau tanpa Rasul Paulus, orang Kristen itu sudah ada. Bukan saya tidak mengakui kerasulan Paulus, bukan. Tetapi saya ingin menjelaskan iman kekristenan tanpa harus mengkait-kaitkan Rasul Paulus, agar orang-orang yang selalu membangun satu pemikiran di dalam hatinya bahwa orang Kristen itu adalah ciptaan Paulus, agar tidak bisa menyerang iman kekristenan lagi. Semoga kawan-kawan paham. Nah, untuk itu marilah kita membaca Alkitab sebaik-baiknya, dan kita jangan takut membicarakan firman Tuhan. Jangan kawan-kawan, tidak usah takut membicarakan firman Tuhan. Sampaikan saja firman Tuhan di dalam sosial media ini, 1 ayat atau 2 ayat. Bukan berharap mereka langsung terima Yesus, bukan. Tetapi paling tidak apa yang kita upload ke internet ini akan ditonton pada hari-hari yang akan datang lagi. Sebab ada perkataan begini, kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Demikian juga kalau mereka selalu mengatakan Kristen ucapan Paulus, Kristen ciptaan Paulus, Kristen ciptaan Paulus. Jika diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran ratusan tahun yang akan datang. Untuk itulah sejak saat ini, bahkan sejak dulu pun sebenarnya sudah dibantah oleh para apologia kekristenan. Tetapi kita melanjutkan apa yang dilakukan mereka untuk membantah mereka ini yang berusaha menyesatkan pemahaman iman kekristenan. Dengan itu saya tegaskan sekali lagi, Kristen bukan ciptaan Rasul Paulus. Kristen hanya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi dasar iman kekristenan itu ada dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Atau simpelnya begini, Tuhan berkata, di atas pengakuan Petrus ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku ini tidak akan masuk ke alam maut. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Jadi iman kekristenan itu kuat. Mari kita sama-sama memberitakan firman Tuhan. Jangan malu memberitakan firman Tuhan kepada siapapun. Jadi kawan-kawan harus punya pegangan yang kuat di dalam hati. Kalau Kristen bukan ciptaan Paulus, bukan. Dengan atau tanpa Paulus, Kristen itu sudah ada. Nah, dan Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi, bukan orang Yunani. Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi. Nah, kenapa Kristen mula-mula berbahasa Yunani? Karena zaman Kristen mula-mula bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani, karena seluruh tanah Israel sedang dijajah kerajaan Romawi yang berbahasa Yunani. Itulah sebabnya orang Kristen mula-mula berbahasa Yunani, tidak berbahasa Yahudi. Tetapi orang-orang Kristen itu adalah orang-orang Yahudi asli yang menanti-nantikan kedatangan Mesias dan sudah percaya kalau Yesus itulah Mesias yang ditunggu-tunggu. Mungkin itu dulu yang kusampaikan. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam.